Hai para Negliuser dan kaum ibu yang birahi dengan pantat ayam. One Piece live action udah rilis, bisa kalian tonton di Netflix. Ada 8 episode yang merangkum semua cerita One Piece di East Blue Saga. Tapi kali ini gue nggak mau mereview, tapi akan lebih mendiskusikan hal-hal apa saja yang dirubah di live action ini. Tapi perbedaan-perbedaan minor gak akan gue masukin, seperti yang mengambil pedangnya Zoro itu bukan Luffy, adegan Luffy makan racun, alis Sanji yang berbeda, kayak ciuman sama Usopp. Itu kayaknya gak perlu gue masukin lah ya. Gue cuma mau membahas cerita yang diubah di live action ini yang kemungkinan akan berpengaruh ke cerita kedepannya. Dan tentunya gue bakalan menghindari perbedaan-perbedaan live action dan anime yang mustahil kalau hal di dalam anime dibawa ke live action. Apalagi kalau udah bahas pemeran kok nggak mirip, kok actingnya jelek. Kalau masalah itu mah gue serahin ke kalian aja, biar kalian yang menilai sendiri. Masalahnya gue bukan seorang reviewer film coy. Di sini gue hanya akan memberikan beberapa hal yang menjadi perbedaan live action ini dengan versi anime. Dan perbedaan ini sebenarnya bukan termasuk kekurangan, malah bakal menjadi kelebihan yang nggak ada di dalam animenya. Ya namanya juga live action gitu, kita nggak bakal bisa ngarep 100% mirip coy. Tapi menurut gue untuk One Piece live action ini secara garis besar jalan ceritanya masih sama kok, dan nggak ada yang ngaco. Apalagi dari sudut pandang orang yang nggak nonton anime One Piece dan langsung nonton live action, menurut gua kalian tetap bakalan enjoy dengan cerita live action ini. Dan gak usah basa-basi lagi ya, apa saja perbedaan-perbedaan yang sudah gua rangkum tentang live action dan versi anime ini. Tanpa basa-basi, Shinobi no Wachidai wa Waru. Yang pertama, ada adegan Luffy masuk ke gentong. Di episode pertama, versi anime, kita tidak diberitahu kenapa Luffy ini masuk ke gentong. Tiba-tiba saja ada bajak laut yang memungut tong dan ternyata berisi Luffy. Tapi sebenarnya di versi anime dijelaskan kenapa Luffy masuk ke tong, cuma tidak divisualisasikan. Dimana ketika Luffy sedang berlayar, dia malah menemukan sebuah pusaran air. Untuk menghindarinya, akhirnya Luffy bersembunyi di dalam tong. Itu untuk versi anime. Tapi adegan ini ternyata ada di dalam versi live action yang memperjelas kenapa Luffy bisa masuk ke tong, karena kapal yang dia gunakan bocor pada saat berlayar. Yang kedua, tertangkapnya Zoro. Zoro di sini tuh beda dengan versi anime. Bahkan di versi live action ini kita diberitahu gimana dan kenapa Zoro itu bisa ditangkap, dan sedikit gimana gambaran Zoro ketika menjadi seorang pemburu bajak laut. Walaupun ada beberapa jalan cerita yang diubah ya, ternyata setelah adegan Zoro membunuh Mr. Seven, Zoro itu malah ditangkap oleh Angkatan Laut karena dia ini melawan Angkatan Laut dan si Helmeppo, anak dari Kapten Marinir di wilayah tersebut. Dari sini sebenarnya sifat Zoro mirip dengan versi animenya. Udah ketebak lah ya, dia ini nggak mandang siapa yang dia lawan. Kalau orang itu brengsek ya pasti bakal dia lawan. Bahkan sekelas Tenryubito pun yang ada di dalam versi animenya. Pertemuan pertama Nami dan Luffy pertama kali bertemu bukan di Arc Orange Town BTW. Ternyata Nami dan Luffy malah dipertemukan di cerita awal sekaligus pertemuan Luffy, Nami, dan Zoro sekaligus. Yang dimana tujuan Nami dan Luffy adalah mengambil peta menuju Grand Line di markasnya si Morgan. Dan dari situlah konflik mereka terjadi. Mereka ini mengacak-ngacak markas Angkatan Laut. Beda dengan versi anime yang dimana Luffy di arc ini hanya ingin merekrut Zoro untuk menjadi krunya saja. Dan menurut gua di versi live action ini jauh lebih masuk akal coy. Pertemuan Luffy dan Garp. Kalau di versi anime pertemuan Luffy dan Garp setelah Luffy menjadi seorang bajak laut itu di akhir cerita Water 7. Tapi di versi live action ini dibikin berbeda, di mana Garp malah mengejar Luffy dari awal episode. Tapi di versi live action ini dibikin berbeda, di mana Garp malah mengejar Luffy dari awal setelah dia ini mengacak-ngacak markas Angkatan Laut yang ada di Sails Town. Hal ini tentunya menjadi perbedaan yang jauh dari versi animenya. Bahkan adegan di mana Garp melempar bola meriam dengan tangannya sendiri ke Luffy yang ada di Water 7 ya, dipindahkan di adegan ini coy. Yang berarti jika live action ini misalnya lanjut sampai ke Water 7, tentunya bakalan ada sebuah perubahan cerita, karena adegan Garp ternyata dipindahkan di awal cerita ini, dan tentunya di Water 7 kita tidak akan melihat hal yang sama. 5. Buggy yang jauh lebih kejam. Ya memang nantinya ujung-ujungnya si Buggy bakal jauh menjadi karakter badut. Ya the real badut. Tapi ternyata penampilan pertama Buggy di sini ini menurut gua jauh lebih kejam coy. Dimana Buggy adalah orang yang menyiksa penduduk-penduduk pulau tersebut dan dipaksa menonton pertunjukannya yang seakan-akan memberitahu kita kalau si Buggy ini begitu psikopat gitu. Bahkan orang-orang yang ditahan oleh Buggy ini ya kakinya dirantai agar tidak bisa kabur.
Jauh lebih ngeri Buggy di sini pertama kali nongol daripada di versi anime. Tapi ya tetap saja dari dua versi ini, si Buggy tetap akan menjadi karakter badut. 6. Sesuatu yang diperebutkan. Kalau di versi anime itu Luffy ketemu masalah di East Blue karena secara nggak sengaja berkonflik dengan bajak laut yang ada di pulau yang dia temui. Tapi di versi anime ini ternyata memang ada sesuatu yang diperebutkan, yaitu peta Grand Line. Itu alasan kenapa Buggy Arlong itu memburu si Luffy. Karena musuh-musuh Luffy itu ingin mendapatkan peta Grand Line yang ada di tangannya Luffy. Yang ketujuh, Arlong dan Buggy punya hubungan. Di anime itu tidak pernah ada sama sekali kita diperlihatkan pertemuan Buggy dan Arlong. Mereka tidak memiliki hubungan sama sekali. Tapi di sini ternyata Buggy itu adalah orang yang takut dengan Arlong. Karena secara cerita Arlong itu adalah bajak laut yang menguasai East Blue. Nah, dengan mendengar kalau ada bajak laut lain yang menjarah pulau yang dikuasai Arlong, Arlong sangat marah dan akhirnya dia mendatangi Buggy. Nah, dari sinilah mereka bakalan bertemu. Dan si Buggy juga memberitahu kalau peta Grand Line yang diinginkan Arlong ternyata ada di tangannya Luffy. 8. Koby datang ke desa Sirup. Di desa Sirup ini sebenarnya inti ceritanya adalah Luffy mengalahkan Kapten Kuro dan berhasil menyelamatkan Kaya dan akhirnya merekrut si Usopp. Di dua versi ini masih sama inti ceritanya, hanya saja di versi live action ada cerita di mana Koby ditugaskan oleh Garp untuk menangkap Luffy, coy. Dan tentunya tugas Koby itu gagal karena dia tidak bisa menangkap Luffy. Beda dengan versi anime, Koby itu setelah masuk kemarin udah nggak kelihatan sama sekali batang hidungnya. 9. Komedi Zoro dan Helmeppo. Jika kalian protes kenapa komedi di anime nggak ada di versi live action sih, maka harusnya kalian juga protes kalau di versi live action ini ada komedi yang nggak ada di dalam versi anime, yaitu adegan komedi antara Zoro dan juga Helmeppo. Adegan komedi ini nggak cuma satu, tapi banyak coy ternyata, dimana Helmeppo adalah orang yang dendam ke Zoro dan selalu bertingkah tengil ke Zoro. Tapi ada saja gitu adegan dimana si Helmeppo ini dibikin malu oleh Zoro. Dan adegan itu terus ada setiap pertemuan Zoro dan Helmeppo yang nggak bisa kita temukan di versi anime. Dan menurut gue ya, komedi ini akan terus berlanjut sampai season-season berikutnya ketika adegan Helmeppo harus bertemu dengan Zoro lagi. Dan bisa dibilang bakal menjadi komedi dari ciri khas live action ini. 10. Tidak ada Django. Next, ada karakter yang hilang di live action ini yaitu Django, coy. Kuakui Django bukanlah karakter yang penting. Keunikan orang ini adalah kekuatan hipnotisnya. Tapi jangan salah, dari perbedaan ini saja banyak fans yang merasa kehilangan karakter si Django ini. Karena Django adalah salah satu karakter villain yang ikonik, coy, ketika ada di arc Syrup Island. Dan untuk cerita kedepannya, sebenarnya Django juga sering nongol di arc selanjutnya yang ada di One Piece. Salah satunya adalah pertempuran melawan topi jerami ketika mereka mencoba melarikan diri dari Alabasta. Dan Django juga sebenarnya nongol di arc Marineford, coy, ketika eksekusi Portgas di Ace. Zoro the real wakil kapten. Mau dari anime ataupun manga, belum ada sama sekali yang mengkonfirmasi kalau Zoro adalah wakil kapten. Mau lu lihat di Color Split pun, bisa saja orang itu adalah orang kedua terkuat di setiap bajak laut. Bukan konfirmasi langsung kalau Zoro adalah wakil kapten. Bahkan sebenarnya role Zoro di Mugiwara itu baru terungkap kalau dia hanya seorang petarung dari bajak laut ini. Tapi di versi Netflix dengan bahasa asli Inggrisnya, ada sebuah dialog yang mengatakan kalau Zoro, kau adalah orang kepercayaan Luffy. Dialog ini bisa kalian temukan setelah adegan di mana Garp menyerang kapal Mugiwara. Dan satu krunya itu ternyata sudah tahu kalau Luffy adalah cucu dari wakil Laksamana Laut. Tapi ternyata subtitle resmi dari Netflix-nya dengan bahasa Indonesia, Nami menganggap kalau Zoro adalah wakil ketua dari kru Mugiwara. Tidak hanya satu scene itu, tapi ada scene lain, yaitu ketika Zoro baru sadar setelah kalah dari Mihawk di arc Baratie, dia mengatakan Luffy adalah kaptennya, dan Zoro mengatakan kalau dia akan menjadi wakil kapten. Padahal selama bertahun-tahun hal ini yang didebatkan oleh fans Zoro dan Sanji. Siapa wakil kapten sebenarnya dari kru Mugiwara? 12. Mihawk disuruh Garp dan Don Krieg mati. Walaupun di dua versi tersebut masih sama, Mihawk adalah orang yang menghancurkan kapal Don Krieg dan membuat Don Krieg sekarat waktu itu. Tapi di versi live action ini diberitahu kalau Mihawk ditugaskan ke Baratie untuk menangkap si Luffy.
Masuk akal sih, karena memang Mihawk adalah seorang Shichibukai yang bisa diperintahkan oleh seorang angkatan laut. Tapi ternyata di sini kita tidak diperlihatkan Don Krieg merusuh di Baratie. Karena ternyata Don Krieg ini sudah dibunuh oleh Mihawk setelah Mihawk ke Baratie. Jadi ya kita nggak bakal bisa melihat pertarungan antara Luffy dan Don Krieg. Tapi ternyata ada karakter dari Gin yang datang ke Baratie minta makan. Yang ternyata Gin ini hanya menjadi karakter numpang lewat di arc ini coy. 13. Alasan Luffy dikerjakan oleh Zeff. Kedatangan Luffy ke Baratie di anime dan live action itu dirubah total coy. Di kedua versi ini ada hal yang sama-sama yang dialami oleh Luffy, yaitu Luffy dipekerjakan oleh Zeff tapi dengan alasan yang berbeda. Di anime, Luffy itu diharuskan mengganti rugi ke Zeff karena dia ini merusak atap dari Baratie. Karena itu, Luffy harus bekerja di Baratie. Tapi di versi live action ini, Luffy makan di Baratie tapi nggak mau bayar. Karena itulah alasan Zeff memperkerjakan Luffy untuk menjadi seorang pencuci piring di Baratie. 14. Musik. Kalian yang mengharapkan kalau overtake bakalan dipakai di sini, ya sayangnya hal itu tidak ada coy. Tapi ada beberapa musik-musik anime yang diputar di versi live action ini, seperti Bing Sake dan juga We Are. Tapi bukan berarti jelek ya, karena aku akui musik di live action ini bagus, apalagi bagian intro yang menunjukkan logo One Piece yang berbeda-beda di setiap episode. Itu cakep banget sih transisi musiknya. 15. Zeff memakan kakinya sendiri. Yap, kalian yang baca manga pasti tahu lah ya, untuk bertahan hidup dari kelaparan, memang sebenarnya cerita aslinya itu adalah Zeff memakan kakinya sendiri. Bukan seperti yang ada di dalam versi anime, di mana kakinya putus karena kepotong oleh rantai kapal. Nah, di versi live action ini untungnya ya, mengadaptasi yang ada di manga coy, di mana kakinya Zeff putus karena memang dia sengaja memotong kakinya tersebut dan dimakan agar bisa bertahan hidup dari kelaparan. Tidak ada adegan Sanji sujud terhadap Zeff. Gua berani akui coy, adegan ini tidak diadaptasi di live action adalah sebuah kekurangan dari live action One Piece ini. Bro, gini bro, adegan anime itu dimana Sanji sujud berterima kasih ke Zeff, itu adalah adegan yang keren banget coy. Bahkan sebelum adegan Sanji sujud ini saja, adegan ini sudah dibangun dengan orang-orang Baratie kerjasama untuk mengusir Sanji, yang padahal niatnya hanya agar Sanji bisa mengejar impiannya itu. Dan tidak hanya hidup menjadi seorang koki di Baratie, tapi ternyata hal ini tidak ditemukan di versi live action, cok. Hanya sebatas Sanji berpisah dengan Zeff dengan mengucapkan rasa terima kasih dan rasa haru saja. Menurut gua ya, hal paling banyak diubah adalah di arc Baratie ini. Don Krieg-nya kagak ada, perpisahan Sanji diubah, dan yang ngerusuh di Baratie itu malah si Arlong, coy, bukan si Don Krieg. 17. Garp bertemu dengan Zeff. Ternyata di live action ini ada hubungan lagi yang menurut gua poin plus di live action ini, yaitu Garp kenal dengan si Zeff. Di anime dan manga tidak ada sama sekali Zeff bertemu dengan Garp. Menurut gua ini sesuatu fan service ya, dan karena mereka ini sama kakek-kakek, jadi mereka membahas hal yang ada di masa lalu yang berkaitan dengan era Roger coy, dimana Zeff mengatakan kalau Luffy mirip banget dengan Roger dan Garp harus melepaskan Luffy karena era muda sudah dimulai. 18. Koby dan Garp punya porsi cerita yang cukup banyak. Ya, berbeda dengan versi anime, di sini seakan-akan kita diberi sudut pandang dua karakter utama. Yang pertama si Luffy dari sudut pandang seorang bajak laut. Yang kedua si Koby dari sudut pandang seorang angkatan laut. Dan kalau di anime, Koby hanya mendapatkan porsi di East Blue itu sampai perpisahan Luffy saja. Di versi live action ini banyak banget adegan Koby dan Garp. Dari Koby yang diuji oleh Garp, Koby yang ditugaskan untuk menangkap Luffy, Koby yang bertanya kenapa Marin bekerja sama dengan bajak laut alias Shichibukai, sampai akhirnya karakter Garp bahkan nongol di arc Arlong Park. Adegan terakhir di mana Garp mulai melepaskan Luffy karena Garp malah mengingat mukanya Roger ketika melihat mukanya Luffy tertawa. Wah, ini adalah adegan yang menurut gua cukup merinding di episode 8. 19. Pertarungan Luffy dan Garp. Ya, di adegan terakhir Arlong Park sekaligus episode terakhir, Garp mencoba mendatangi Luffy, tapi sayangnya Luffy memilih untuk melawan Garp. Tapi tentunya di sini Luffy tidak bisa berkutik apa-apa ya, karena Garp terlalu kuat. Sebuah hal yang sangat membedakan dari versi anime. Bahkan Luffy bertarung sama Garp ya, sama sekali tidak ada coy di versi animenya. Karena setelah Arlong Park, ya Mugiwara berlayar seperti biasa tanpa ada halangan. 20. Tidak ada karakter Hachi. Jangan salah, Hachi itu adalah karakter yang cukup penting coy dalam cerita One Piece. Apalagi kalau cerita One Piece sudah menuju ke Sabaody, dimana nanti si Hachi ini akan menjadi teman Mugiwara dan ikut serta dalam kekacauan yang ada di Sabaody.
Hubungannya dengan Arlong Park ya, awalnya Hachi menjadi musuh sampai nanti Hachi ini akan dimaafkan oleh Nami. Gua tahu sih alasan kenapa Hachi ini tidak dimunculkan di season 1 ini. Tentunya kalau dia ini nongol bakal menambah biaya CGI yang kita tahu Hachi memiliki banyak tangan yang nggak mungkin diperankan oleh manusia yang hanya memakai make up. Sedangkan di episode 7-8 itu CGI udah gila-gilaan coy. Biaya CGI kayaknya habis buat adegan hancurnya Arlong Park saja gitu. Ya itu saja sih menurut gua hal-hal yang membuat live action ini terlihat berbeda dengan versi animenya. Ada plus minusnya sendiri sih menurut gua live action ini. Dan gua yakin ini bakal lanjut ke season 2 karena ternyata di situs Tomat dapat rating cukup tinggi coy. Jadi siap-siap saja di season 2 pasti akan mengambil Ark Alabasta dan permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh Barak Wewok. Yang ternyata organisasi ini sudah dibahas di season 1 ini. Kalau ada season 3 kemungkinan ya akan mengambil Ark Skype dan season 4 menurut gua bakal mengambil Ark Water 7. Jujur ku akui live action ini jauh lebih mendingan daripada live action anime-anime lainnya. Bahkan bisa gua bilang live action ini termasuk live action yang bagus. Gua di breakdown trailer selalu mengatakan gua akan menilai live action ini ketika filmnya itu udah muncul. Dan ternyata hasilnya cukup memuaskan. Walaupun tetap saja ada kekurangan di live action ini yang tidak ada di versi anime. Nah menurut kalian yang sudah nonton live action ini gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya User Evolusi, sampai jumpa di next episode.